Halo Sobat Brilio, nanti malam kita akan melihat sebuah pertandingan yang sangat menentukan bagi tim nasional U23 Indonesia yang akan bertemu dengan Uzbekistan pada semifinal Piala Asia di bawah usia 23 tahun. Ini adalah sebuah pertandingan yang dinanti-nantikan oleh jutaan warga Indonesia. Kita lihat di mana-mana ada nonton bareng, di setiap kota ada nonton bareng. Itu masih belum kita lihat di rumah-rumah warga, di pasar, di gardu, di pos ronda, di semua tempat membincangkan pertemuan antara Indonesia melawan Uzbekistan. Karena apa? Karena memang ini adalah kesempatan terbesar bagi Indonesia untuk mengulangi sejarah 68 tahun yang lalu. Jadi 68 tahun yang lalu itu adalah kali terakhir Indonesia bisa lolos ke putaran final atau ke Olimpiade. Jadi itu kejadiannya pada tahun 1956. Yaitu tim nasional Indonesia ketika itu lolos ke Olimpiade di Melbourne, di Australia. Itu adalah kali terakhir Merah Putih berlaga di Olimpiade. Dan ada satu hal yang menarik pada tahun 56 itu. Jadi ketika itu tim nasional Indonesia di babak utama bertemu dengan raja sepak bola dunia, Uni Soviet. Yang di situ kita tahu diperkuat oleh salah satu kiper legendaris, si laba-laba hitam, Lev Yashin. Nah, itu adalah sebuah penampilan yang selalu diingat oleh publik sepak bola Indonesia. Ketika Indonesia bisa bertemu dengan Soviet yang gawangnya dijaga oleh Lev Yashin. Pada pertandingan pertama, hasilnya luar biasa. Jadi Indonesia dan Uni Soviet ketika itu bermain imbang 0-0. Nah, tentu publik atau seluruh dunia membicarakan hasil yang begitu mengejutkan. Bagaimana Indonesia, sebuah negara yang dalam kancah sepak bola ketika itu di dunia bukanlah dianggap sebagai kekuatan besar, tetapi bisa menahan Uni Soviet. Hasil 0-0. Karena hasil 0-0 harus dilakukan pertandingan ulang. Dan pada pertandingan kedua, ketika itu tim nasional Indonesia kalah 0-4. Ya, jadi dari imbang 0-0 kemudian kalah 0-4. Tapi apapun itu sebuah perjuangan yang luar biasa bagi Indonesia. Nah, ketika itu kalau kita tahu banyak bintang besar ya yang memperkuat Indonesia. Salah satunya adalah kipernya Maulwi Sailan. Kemudian ada Jamiat Dahlar. Kemudian ada juga Ramang. Itu adalah nama-nama besar yang memperkuat Indonesia di 56. Nah, sebenarnya tampilnya Indonesia tahun 56 itu di Melbourne adalah dalam tanda kutip adalah hadiah. Hadiah karena Taiwan atau waktu itu namanya masih Formosa itu mengundurkan diri sehingga harus digantikan oleh Indonesia. Dan di pertandingan atau di putaran awal Indonesia mendapatkan bye sehingga baru bertemu dengan Soviet ketika itu di babak perempat final. Nah, persiapan Indonesia di Olimpiade 56 itu sangat serius. Jadi ketika itu Indonesia harus atau pergi ke Eropa Timur untuk menjalani 11 laga uji coba. Bayangkan untuk bisa tampil di Melbourne di putaran final, Indonesia harus tampil dalam uji coba 11 kali di Eropa Timur ya, termasuk di Soviet, kemudian di Cekoslovakia dan di Rumania. Jadi sebenarnya mereka bersiap sangat serius ya, termasuk juga di Yugoslavia. Nah, yang menarik dari Indonesia 56 itu adalah pelatihnya, sosok pelatihnya. Pelatihnya adalah Anton Poganik atau Tony Poganik. Nah, ini adalah orang yang disebut-sebut dia berasal dari Yugoslavia, orang yang disebut sebagai salah satu pelatih asing terbaik dalam sejarah sepak bola Indonesia. Tony Poganik. Nah, ini orang yang disebut-sebut sebagai peletak dasar sepak bola modern di Indonesia. Nah, ini yang buktinya apa yang dilakukan oleh Poganik ini adalah kemampuan tim yang diasuhnya menahan Uni Soviet yang diperkuat oleh Lev Yashin. Bahkan kalau andai kata ketika itu Lev Yashin tidak tampil gemilang, barangkali ada peluang bagi Indonesia untuk menang. Nah, peluang, kesempatan untuk mereplikasi apa yang terjadi pada 56 itu sangat terbuka di 2024, 68 tahun kemudian, sebuah kurun yang sangat panjang. Dan kali ini kembali di bawah pelatih asing, Shin Tae-yong, yang juga disebut atau dianggap sebagai salah satu pelatih asing terbaik yang pernah dimiliki oleh Indonesia. Sangat jarang ada pelatih asing yang punya kualitas bagus.
Kalau kita harus menyebut beberapa nama, satu adalah Tony Poganik, kemudian yang kedua adalah Anatoly Polosin dan Vladimir Urin. Ini dua pelatih yang memberikan emas bagi Indonesia di SEA Games 91 di Manila. Nah, kesempatan terbuka setelah 68 tahun kemudian bersama Shin Tae-yong. Yang kali ini yang akan dihadapi adalah Uzbekistan. Ini tim yang tidak bisa dipandang remeh. Karena apa? Karena Uzbekistan ini adalah salah satu kekuatan besar di Asia. Jadi meskipun mereka tidak bisa rutin untuk tampil di Piala Dunia atau mereka tidak bisa rutin tampil di Olimpiade, tapi Uzbekistan ini ada secara tradisional, dia selalu bisa lolos ke putaran akhir biasanya di kualifikasi Piala Dunia. Jadi kalau kita melihat ya kekuatan sepak bola di Asia ini, kekuatan besarnya apa saja? Biasanya di Asia Timur ya, Asia Timur itu ada Jepang, ada Korea Selatan. Nah, cukup sulit untuk menggoyang dominasi Jepang dan Korea Selatan. Cina pun kesulitan, Korea Utara juga belum nampak, Taipei, Hong Kong itu juga masih kekuatan minor di Asia Timur. Ada dua ini, Jepang dan Korea. Asia Barat kita tahu di situ ada banyak tim-tim besar. Ada Arab Saudi yang mengejutkan Argentina di Piala Dunia terakhir. Kemudian ada Iran. Iran ini orang Parsi ya, kekuatan sepak bolanya juga banyak pemain yang membela tim klub-klub di Jerman. Jadi dia salah satu kekuatan besar di Asia Barat. Belum lagi negara-negara Teluk yang lain ya, ada Qatar di situ, ada Bahrain, ada Oman. Ini secara tradisionalis memang tim-tim yang selalu bersaing. Ada Yordan juga. Yordan kita tahu di Piala Asia terakhir mereka masuk ke final. Nah berikutnya selain kutub timur dan kutub barat, nah ini ada yang menyempil yaitu kutub atau Asia Tengah. Nah salah satu kekuatan besar Asia Tengah itu adalah Uzbekistan. Secara tradisional mereka adalah kekuatan besar. Nah yang lain-lain ini selama ini memang masih menjadi kekuatan yang minoritas. Asia Selatan, apakah itu India, Bangladesh, kemudian Sri Lanka, ini masih belum kelihatan. Pakistan apalagi ya, belum kelihatan. Asia Tenggara juga sejauh ini juga masih bukanlah kekuatan yang diperhitungkan di kancah sepak bola Asia. Di situ ada Indonesia, ada Vietnam, ada Thailand ya, tiga ini yang paling besar ya, ketambahan Malaysia. Nah satu-satunya kejutan mungkin adalah biasanya Thailand yang masuk ke putaran berikutnya di kualifikasi Piala Dunia di Asia. Tapi Vietnam ini kemudian muncul. Vietnam salah satu kejutannya dari 2018 final Piala Asia U23 ketika itu kalah dari Uzbekistan ya di final. Lapangannya bersalju. Nah, itu salah satu kejutan dari Asia Tenggara. Dan kejutan itu diulangi kembali tahun ini oleh sesama tim Asia Tenggara yaitu Indonesia. Bagaimana peluangnya untuk mengulang apa yang terjadi 68 tahun lalu? Saya pikir sangat terbuka ya. Sangat terbuka. Kalaupun tidak bisa mengalahkan Uzbekistan pada pertandingan kali ini, masih ada dua kesempatan lagi. Ya, kesempatan kedua adalah melawan siapa yang kalah dari Jepang melawan Irak pada perebutan tempat ketiga. Nah, kalaupun gagal juga untuk bisa merebut tempat ketiga di Piala Asia U23 tahun ini, masih ada kesempatan untuk playoff melawan wakil dari Afrika, Guinea, di Paris di bulan Mei nanti. Jadi masih ada 3 kesempatan bagi Indonesia untuk mengulangi apa yang dilakukan oleh Ramang, Mongolwi Sailan, Tan Leong Ho, Jamiat Dalhar, dan juga Tony Poganik untuk bisa lolos ke Olimpiade. Saya pikir kesempatan akan sangat terbuka, kita nantikan dan kita berharap malam ini Indonesia bisa mengalahkan Uzbekistan. Salam.